Selamat malam anak-anakku semuanya. Good night. Malam-malam Bapak mengirim beberapa catatan untuk bekal nanti di kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, good evening students. How are you today? Selamat bertemu lagi di channel Pak Usman. Pak Usman mau berbagi tips tentang panduan kunjungan ke Candi Prambanan. Ini ada beberapa bekal yang harus kalian nanti pelajari, harus kalian siapkan untuk sebelum kita ke candi, ketemu dengan wawancara dengan wisatawan asing. Judulnya adalah panduan kunjungan ke Candi Prambanan, wawancara dengan wisatawan asing. Problematika yang pertama adalah di sini pendahuluan. Kegiatan outing class di Candi Prambanan ini dirancang untuk melatih kemampuan bahasa Inggris siswa secara langsung. Salah satu kegiatan utama adalah melakukan wawancara dengan wisatawan asing. Melalui aktivitas ini, siswa diharapkan dapat berkomunikasi secara aktif, meningkatkan rasa percaya diri, dan memahami pentingnya keterampilan bahasa Inggris dalam dunia global. Slide yang kedua, persiapan sebelum kunjungan. Ada 3 persiapan. Yang pertama, di persiapan ada 3 persiapan. Yang pertama adalah memahami tujuan kegiatan. Yang kedua adalah mempelajari materi yang relevan. Yang ketiga adalah mempersiapkan peralatan. Yang pertama, memahami tujuan kegiatan. Tujuannya yang pertama adalah mengasah kemampuan berbahasa Inggris melalui wawancara langsung. Yang kedua adalah mengenal budaya dan pengalaman wisatawan asing untuk memperluas wawasan. Yang kedua, mempelajari materi yang relevan, di mana ada 2. Yang pertama, pelajari kosakata dan ungkapan yang sering digunakan dalam wawancara seperti Can you tell me about your trip? Ada pertanyaan, Can you tell me about your trip? Terus yang kedua ada What do you think about Prambanan Temple? What do you think about Prambanan Temple? Yang ketiga adalah Have you visited other places in Indonesia? Have you visited other places in Indonesia? Ada kosakata yang dasar, mungkin contoh yang lain sebenarnya bisa kalian cari sendiri. Ini ada hanya 3 yang Pak Usman sertakan. Yang pertama tadi, Can you tell me about your trip? What do you think about Prambanan Temple? Have you visited other places in Indonesia? Ini bisa diambil salah satunya aja, tidak 3-3-nya. Selanjutnya, latih cara memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan dengan percaya diri, confident ya. Oke, yang ketiga, mempersiapkan peralatan. Ada 3 catatan yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku catatan dan pena untuk mencatat jawaban. Yang kedua, ponsel atau alat perekam dengan izin untuk merekam wawancara. Yang ketiga adalah tanda pengenal agar wisatawan tahu bahwa Anda adalah siswa dalam kegiatan pendidikan. Makanya anak-anak saya tanda pengenalnya yaitu menggunakan kaos ESCS. Jadi itu adalah salah satu tanda bahwa Anda adalah anak-anak adalah dari siswa yang memang lagi belajar bahasa Inggris. Panduan saat di lokasi ada 3. Yang pertama, etika dan kesopanan. Kedua adalah melakukan wawancara. Yang ketiga adalah mengakhiri wawancara. Yang pertama, etika dan kesopanan. Etika dan kesopanan. Yang pertama, sapa wisatawan dengan ramah. Misalnya, Hello, may I have a moment of your time? Hello, may I have a moment of your time? Terus, perkenalkan diri Anda. Seperti, My name is Usman Ismail, and I am a student from Junior High School Sapra atau SMP Negeri 1 Prambanan. Itu juga boleh. Terus, I am here to practice English my interviewing tourists. Jadi, diawali dengan memperkenalkan diri. Itu lebih sopan karena memperkenalkan diri tadi ya. My name is sebutkan nama kalian,
And I am a student from sekolahnya SMP Negeri 1 Prambanan boleh, atau Junior High School 1 Prambanan juga boleh. I am here to practice English by interviewing tourists. Itu. Terusnya ada yang ketiga, jika wisatawan menolak, ucapkan terima kasih dan cari orang lain. Jadi kalau misal sudah kita berusaha, hello, may I have a moment of your time, itu diawali dengan hello, may I have a moment of your time. Bila dia oke, gitu, jawaban dia menyapa, respon baik, lanjutkan perkenalan kalian. Jika menolak, cari yang lain. Yang kedua adalah melakukan wawancara. Yang pertama, ajukan pertanyaan dengan nada sopan dan jelas. Ingat, yang pertama adalah nada yang sopan dan jelas. Yang kedua, dengarkan dengan seksama jawaban mereka dan berikan tanggapan yang relevan seperti that sounds interesting. That sounds interesting. Ini responnya. Jadi bila ada wisatawan yang menjawab pertanyaan kalian, ya kalian nanti responnya that sounds interesting. Itu trik aja. Yang ketiga, catat jawaban dengan rapi atau rekam dengan izin. Itu. Terus yang ketiga, mengakhiri wawancara. Ucapkan terima kasih atas waktu dan jawaban mereka. Misalnya, thank you very much for your time. Thank you very much for your time. I hope you enjoy your visit. I hope you enjoy your visit. Jadi diawali dengan hello, may I have a moment of your time. Diakhiri, thank you very much for your time. I hope you enjoy your visit. Terus berikan senyuman untuk meninggalkan kesan yang baik. Terus aktivitas setelah wawancara. Apa kegiatan aktivitas setelah wawancara? Yang pertama, diskusi dan refleksi. Diskusi refleksi itu ada dua. Diskusikan pengalaman wawancara dengan teman atau guru. Jadi sharing dengan teman dalam perjalanan pulang atau di kemudian hari. Itu kalau dengan guru, misal dengan Pak Usman, bisa chat atau bisa kirim seperti apa pengalaman kalian, itu diskusikan. Saya kok sepertinya kurang puas dengan wawancara dengan tadi ya, sir, atau dan lain sebagainya, boleh, itu diskusikan. Yang kedua, ceritakan hal menarik yang Anda pelajari dari wisatawan tersebut. Hal yang menarik apa? Pasti kalian dapat cerita karena sangat berharga sekali. Ceritakan hal menarik yang Anda pelajari dari wisatawan tersebut. Refleksinya bisa bentuknya nanti catatan. Catatannya boleh dengan bahasa Indonesia. Penyusunan laporan ini tidak harus laporan dengan seperti halnya tebal buku, enggak. Laporan di sini maksudnya kunjungan berisi ringkasan wawancara, pengalaman menarik, dan pelajaran yang didapat. Ini seperti refleksi yang saya sampaikan tadi. Sertakan foto, dokumentasi, dan refleksi pribadi. Ini sudah menyertai dari refleksi-refleksi tadi. Jadi laporannya hanya sekilas itu. Dan apa? Satu yaitu rekaman video. Jadi Pak Osman sudah dapat beberapa kiriman video yang didapat dari pengalaman kakak kelas kalian yang terdahulu. Jadi setelah melakukan wawancara, di kemudian harinya kalian menyusun video untuk dijadikan aktivitas setelah wawancara. Terus yang ketiga adalah tips tambahan. Yang pertama, pilih wisatawan yang terlihat santai dan tidak terburu-buru. Jadi pilih turis yang terlihat santai dan tidak buru-buru. Yang kedua, gunakan bahasa Inggris sederhana dan jelas. Sederhana aja, simple dan jelas. Jangan takut membuat kesalahan. Fokuslah pada keberanian berbicara. Jadi jangan takut berbuat kesalahan. Fokuslah dan keberanian berbicara. Karena nanti kalian akan punya cerita masing-masing. Ini tambahan, catat observasi, ada 3. Bahasa tubuhnya, reaksi, terus pertanyaan. Dimana bahasa tubuh itu sebenarnya memperhatikan bahasa tubuh wisatawan seperti gestur dan ekspresi wajah. Jadi kalian kalau bahasa tubuh kalian tanya kepada turis, ya gesturnya itu kalian perhatikan, jangan kalian fokus ke pertanyaan dan mungkin ke catatan kalian. Itu jadi maksudnya di situ bahasa tubuh gesturnya.
reaksinya, catat bagaimana mereka bereaksi terhadap cerita yang Anda bagikan. Reaksinya, oh dia senyum, dia keburu-buru, atau seperti apa reaksinya. Catat bagaimana mereka bereaksi. Yang ketiga, pertanyaan, tulis pertanyaan yang mereka ajukan. Jadi tulis pertanyaan yang mereka ajukan bisa jadi pertanyaan penting. Jadi misal tulis itu kembali bertanya, tulis itu kalau misal terjadi, tapi pengalaman yang sudah tulis itu hanya sekedar menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Dokumentasi, nah ini jadi dokumentasi ini sebagai refleksi bukti kegiatan setelah ini ya. Yang pertama adalah foto bersama, minta izin untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Yang kedua, rekaman audio, ya jika diizinkan, itu rekam wawancara untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, catatan tulisan. Pastikan catatan Anda lengkap dan terstruktur. Itu maksudnya catatannya diawali dari awal memperkenalkan diri, terus ucapan terima kasih. Selanjutnya penutup yang terakhir, yaitu penutup itu di mana bisa kita simpulkan kegiatan ini adalah merupakan kesempatan luar biasa untuk belajar langsung dari praktek nyata. Dengan wawancara ke Candi Prambanan, siswa dapat mengasah keterampilan bahasa Inggris sekaligus menghargai kekayaan budaya Indonesia. Itu jadi sangat luar biasa ya anak-anak. Jadi selamat mencoba dan semoga sukses. Mungkin itu aja dari Pak Usman. Terima kasih. Pokoknya semangat untuk kalian dan semoga di tanggal 5 kita diberi kemudahan dan kelancaran. Thank you for the time. I would like to say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.